Tidak Tuhan kecuali Anta. Makanya kalau kita belajar tauhid, tauhid yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu tauhid yang paling awal itu. Ketika seseorang itu sedang belajar tauhid, yang pertama adalah la ilaha illallah. Naik berikutnya menjadi la ilaha illallah. Naik lagi berikutnya la ilaha illa anta. Jadi Nabi Yunus saat itu sedang mengalami fase tauhid yang ketiga. Dari la ilaha illallah sudah naik lagi la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan dia, berarti boleh tidak ada di sini dong. Siapa yang membangun laptop ini? Dia. Belum tentu ada di sini. Kalau kamu harus ada di sini. Dan puncak tauhid yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Jadi la ilaha illallah naik lagi menjadi la ilaha illallah, naik lagi menjadi la ilaha illa anta. Dan puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa yang mengambil puncaknya tauhid itu? Dalam Quran diabadikan puncaknya tauhid itu dialami oleh Nabi Musa dalam Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada sebuah pertanyaan dari saudara kami yang mulia, Kang Sukma. Bagaimana pendapat Kang Sukma terkait video yang tadi? Pertama-tama mohon izin, video ini tidak bermaksud mendiskreditkan pihak manapun dan pihak siapapun. Apabila tidak sepakat, silahkan tinggalkan. Yang kedua, kami memohon izin kepada guru kami yang mulia untuk memberikan pernyataan. Karena ada dari saudara kami yang mulia bagaimana pendapat Kang Sukma terkait masalah video yang di atas. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dalam video tersebut beliau membagi tingkatan ketauhidan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama tingkatan la ilaha illallah. Yang kedua la ilaha illa huwa. Yang ketiga la ilaha illa anta. Dan puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, untuk memahami penyampaian beliau, kita harus membagi metodologi. Ya. Metodologi pengenalan atau makom yang kita kenal dengan sebutan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ya.
Metodologi yang keempat ini kita kaitkan dengan diri kita yang berlapis-lapis. Metode syariat ikat dengan jasad. Jasad ini terikat oleh hukum syariat, yaitu 5 hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Lalu yang kedua, metode tarekat, metode zikir, metode perjalanan. Metode zikir ini, metode tarekoh ini ikat dengan diri hati kita. Ya. Ikat dengan diri hati kita, yaitu dengan jalan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan syariat, namun hati kita karena Allah semata-mata. Nah, ini metode tarekoh diikat di hati. Lalu ada metode hakikat. Ya. Metode hakikat ini kita ikat dengan jiwa kita, atau kesadaran kita, atau nafs kita, atau sukma kita. Maksudnya seperti apa? Kesadaran ini kita ikat dengan hakikat. Secara sadar kita menyandarkan diri kepada sifat-sifat Allah. Seperti secara sadar kita merasa tidak bisa mendengar, tapi kita didengarkan oleh Allah. Secara sadar kita merasa tidak hidup, tetapi kita dihidupkan oleh Allah. Jadi kesadaran kita ini kita sandarkan, merasa tidak memiliki daya, upaya, dan kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah hasilnya. Ketika jasad kita sudah melakukan syariat, hati kita karena Allah, lalu jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah, nanti akan muncul yang namanya kepahaman atau pengenalan di dalam ruh kita itu, yang kita kenal dengan sebutan ma'rifatullah, atau pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saat pengenalan ini terjadi, apakah kita yang mengenal Allah? Jawabannya tidak. Tetapi Allah yang mengenal dirinya sendiri menggunakan kita, meminjam kita. Tetapi kita tidak dipinjam karena kita juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu yang menyaksikan zat adalah sifat. Ya, yang menyaksikan zat adalah sifat. Allah menyaksikan dirinya sendiri. Sekarang kita lihat dengan kalimah yang beliau, guru kami yang mulia, sampaikan tadi. Yang pertama, tingkatan tauhid yang pertama menurut beliau adalah ucapan La ilaha illallah. Nah, La ilaha illallah ini diucapkan oleh orang yang bermakom syariat, yaitu orang yang belum mengenal pemilik nama Allah, sehingga dia masih menyebut-nyebut namanya. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya secara berangsur-angsur. Ketika dia sudah mengenal pemilik nama Allah, maka dia akan mengucapkan La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia siapa? Dia pemilik nama Allah itu. Lalu ketika dia sudah semakin tinggi makom ketauhidannya, dia sudah mengenal pemilik nama Allah, ternyata dia merasa bahwa antara dia dengan Allah itu selalu bersama-sama. Tidak bisa berpisah. Lalu dari merasa inilah dia berucap, La ilaha illa anta. Jadi dia mukhatab, dia berhadap-hadapan
dia merasa berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam posisi ini masih ada saya, masih ada kamu. Sehingga belum murni ketauhidannya. Maka ketika dia terus mengamalkan ini, merasakan seperti ini, nanti dia akan masuk ke dalam makom yang hilang kesadarannya. Jadi kesadarannya itu tertarik. Ya. Tertarik ke dalam alam ilahiyah. Maka ketika hilang kesadaran itu, lalu dia berucap, La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Kalau ada orang yang masih dalam keadaan sadar, masih berjiwa, masih sadar, ya, lalu dia mengucapkan kalimat La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, ini fatal, ini batal dan ini salah. Namun ketika dia sudah fana, kesadarannya tertarik, ya, contoh seperti besi, tuan-tuan. Ketika besi itu dimasukkan ke dalam bara api, sehingga besi itu menjadi panas dan memerah, sehingga sifat panasnya sama, merahnya sama, sehingga besi itu tidak terlihat di dalam api yang berkobar-kobar. Tetapi antara api dan besi tetaplah berbeda. Tapi ketika besi itu tak terlihat sama sekali, inilah yang saya katakan besi itu fana di dalam api. Artinya jiwa kesadaran seseorang itu tenggelam di dalam rahasia ketuhanan sehingga dia tidak sadar. Ya, kesadarannya hilang, maka hukum bagi orang yang tidak sadar itu, hukum tidak berlaku. Hukum tidak berlaku bagi orang gila, hukum tidak berlaku bagi orang yang tidur, orang yang tidak sadar, orang yang lupa. Ketika dia berada di titik puncak kefanaan, ya, lalu dia berucap, La ilaha illa ana, maka dia tidak bisa terhukum, karena dia tidak sadar. Tetapi kalau dia masih sadar, berani mengucapkan ini fatal. Dan ini sangat salah sekali. Karena mengaku Tuhan. Kesadarannya yang mengaku Tuhan ini menjadi Firaun. Ini batal sekali. Tapi ketika kesadarannya itu tenggelam, sehingga hukum-hukum yang ada di alam ini tidak berlaku bagi kesadarannya saat itu. Misalkan dia terkena api namun tidak terbakar. Seperti Nabi Ibrahim AS. Dia lewat ke tengah lautan tidak tenggelam, malah airnya yang terbelah. Seperti Nabi Musa AS. Maka ketika kesadaran itu tertarik, ya, maka hanya yang ada yang bisa menyaksikan yang ada. Mustahil sesuatu yang tidak ada menyaksikan sesuatu yang ada. Pada hakikatnya kita ini diadakan. Berawal dari tidak ada, menjadi ada, dan kembali lagi menjadi tidak ada. Jadi mustahil sesuatu yang tidak ada mengaku-ngaku, ya, menyaksikan sesuatu yang ada itu mustahil. Artinya, hanya yang ada yang bisa menyaksikan yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, bukan berarti konsep yang mengatakan bersatu antara makhluk dengan Kholik, hamba dengan Tuhannya, itu dibenarkan. Karena kalau bersatu, maka akan ada yang menyatu, akan ada yang akan menyatu. Akan ada satu, akan ada satu lagi untuk menyatu. Jadi keadaan ada dan ketauhidan itu hilang. Karena dia tetap bersifat dua. Inilah sulitnya menyimpulkan daripada ma'rifatullah itu sendiri. Jadi, seseorang apabila berada di puncak ketauhidan, terus dia masih dalam posisi, dalam keadaan sadar berucap kalimat yang tadi, La ilaha illa ana, ini fatal sekali. Tetapi apabila dia tenggelam,
sehingga hilang kesadarannya, masuk ke alam ilahiyah, tertarik jiwanya tersebut. Maka insya Allah tidak ada hukum bagi orang yang tidak sadar. Tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Tidak ada hukum bagi orang yang tidur, orang yang koma, yang hilang kesadaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami hidayah dan memberikan hidayah kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Pada dasarnya, laksanakan segala sesuatu sesuai kemampuan kita, sesuai makom jiwa kita. Jadi ketika tolak ukur makom akan berlaku, apakah itu makom syariat, apakah itu makom tarekat, apakah itu makom hakikat, tinjaulah dari keadaan kesadaran kita atau nafs kita. Ya. Ketika nafs kita atau jiwa kita masih sangat cinta kepada dunia, ya masih cinta kepada rumah megah, mobil Alphard, jabatan yang tinggi, maka gunakan makom syariat. Bermainlah dengan hukum-hukum yang dilegalkan atau dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah tidak silau dengan keadaan dunia, gunakan makom tarekat, yaitu kita melaksanakan kebaikan amal soleh semata-mata karena Allah. Ya, semata-mata mengharap ridha Allah, semata-mata karena cinta kepada Allah. Dan apabila jiwa kita sudah tenggelam di dalam rasa cinta itu dan sehingga muncul rasa hakiki dalam jiwa kita, gunakan makom hakikat. Ya. Ketika kita sudah siap kehilangan apa yang paling kita cintai, dan ketika kita sudah siap menghadapi apa yang paling kita takuti, kita sudah rata melihat dunia ini, baru menggunakan makom hakikat. Merasa dihidupkan Allah, merasa dijalankan Allah, merasa didudukkan oleh Allah, dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang paling sahih itu adalah berjalan dengan ketiga-tiganya secara bersamaan. Jasad melakukan syariat, ya, misalkan jasad berdagang, anggap saja jualan bakso. Ya. Lalu hati kita pada saat berdagang itu karena Allah. Ya, karena Allah hati kita. Lalu jiwa kita pada saat berdagang pada saat berdagang bakso itu, jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah. Jadi jiwa berhakikat, hati bertarekat, jasad bersyariat. Mudah-mudahan kami pribadi juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing jasad kami sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW dan kita semua, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kami dan kita semua supaya hati kami bertarekat sesuai dengan tarekatnya Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kami dan kita semua agar berhakikat sebagaimana hakikat Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kami dan kita semua agar bisa ma'rifat Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, karena itu berasal dari hawa nafsu kami. Namun seandainya kata itu benar, maka itu datang daripada Allah, bukan datang dari diri kami. Kalau salah datang dari kami mohon maaf. Kalau benar, maka datang dari Allah, bukan datang dari diri kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.